Oke ya, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke. Nah, pertama kita bahas indeks dulu ya. Indeks hari ini terkoreksi 0,47% ditutup di level 6614, di mana pada sesi 1 indeks sempat dibawa turun 1,3% lebih ya, dan sempat menyentuh low-nya di sekitaran 6534 ya. Nah, pada sesi 2 indeks ditarik naik dan close-nya masih berada di atas 6.600. Jadi kalau kita lihat candle daily ya, candle hariannya, indeks hari ini cukup baik ya, cukup oke, dimana dia ekornya panjang, jadi ada potensi besok dia rebound ya. Seperti halnya di sini, ketika dia membentuk ekor panjang, besoknya dia rebound, tapi hari-hari berikutnya dia malah turun lagi ya. Jadi indeks potensinya menurut saya masih akan sideways dulu ya. Mungkin seminggu 2 minggu depan indeks masih akan sideways dulu, tapi view saya masih sama teman-teman ya. View saya indeks masih bullish ya. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil teman-teman ya, misalnya ke time frame 1 jam, indeks terlihat kurang menarik teman-teman ya. Nah, sorry, ini kita bisa hapus dulu ya. Nah, dan kalau kita ke time frame yang 1 jam, di sini indeks hari ini dia sudah jebol yang namanya triangle pattern. Nah, hari ini dia jebol triangle patternnya, dan sesi 2 dia retest. Nah, besok apakah dia akan turun lagi atau naik, kita masih 50-50 sebenarnya teman-teman ya. Masih 50-50, jadi antisipasi saja teman-teman ya. Kalau dia turun, kemungkinan dia akan kembali menguji supportnya di 6481 sampai 6500. Kalau dia naik, dia akan kembali menguji resistennya di sini di angka 6670-an ya. 6670 sampai sini ya, resisten yang ini. Dia akan kembali menguji resistennya di sekitaran harga 6690 sampai 7000 ya. Sampai harga 6690 sampai 6700. Dia kalau besok indeks rebound maka potensi akan menguji ini lagi. Nah, kalau dia turun potensinya akan ke sini. Jadi antisipasi pergerakan harga teman-teman. Nah, kalau teman-teman belajar technical untuk memprediksi kemana harga saham akan bergerak, is a fail teman-teman ya. Technical analysis bukan untuk memprediksi harga saham, tapi untuk mengantisipasi pergerakan saham ya. Nah, kalau sahamnya naik ya kita antisipasi, kalau sahamnya turun kita antisipasi dengan cut loss. Kalau sahamnya naik maka kita bisa buy on breakout. Kita bisa buy ketika dia break, atau mungkin ketika hari ini teman-teman ada yang sudah beli saham, kalau besok dia naik, pertimbangan taking profit ketika sahamnya nggak mampu break dari resisten. Nah, ketika dia jebol support, pertimbangkan untuk trailing stop atau cut loss teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG. Jadi so far sebenarnya IHSG masih baik-baik saja, belum ada sesuatu yang signifikan yang mempengaruhi pergerakan indeks teman-teman. Jadi view saya masih sama sebenarnya, indeks tahun ini masih bullish kalau dari view saya teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham agro. Nah, untuk saham agro sendiri hari ini dia kembali terkoreksi ke level 1445 ya, 1445, terkoreksi 2,69%, dan volume koreksi hari ini cukup signifikan teman-teman ya. Jadi view saya untuk agro masih sama, masih belum layak untuk entry teman-teman ya, masih sama dengan view saya sebelumnya, masih belum layak buat di entry. Nah, teman-teman bisa manfaatkan entry agro ketika dia break dari 1600, maka di sini ada pola double bottom yang terbentuk. Kalau dia mampu break dari 1600, kalau dia jebol ya, buat teman-teman yang mungkin udah entry, better cut dulu ya, karena
kalau dia jebol 1400 maka potensi untuk agro itu kembali ke sekitaran harga 1160-an. Jadi lumayan dalam teman-teman ya, lumayan dalam. Jadi agro untuk antri sekarang menurut saya belum menarik teman-teman, belum menarik. Jadi tunggu dia konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk saham agro. Kemudian berikutnya ada saham Amar. Nah, untuk saham Amar ini sendiri beberapa hari yang lalu pernah kita bahas teman-teman ya, dimana di sini pernah kita sarankan buy on breakout ketika dia break dari triangle kecilnya ini atau break dari triangle besarnya ini ya. Nah, kemarin dia breaknya dengan volume tinggi, dan hari ini dia arahnya juga dengan volume tinggi. Jadi Amar ini masih menarik, trennya masih bagus. Jadi menurut saya ini ada potensi dia ke 900 atau bahkan ke 1000. Cuma buat teman-teman yang baru mau entry, yang merasa dirinya terlambat, harga sekarang nggak pantas untuk dikejar teman-teman ya. Harga sekarang nggak pantas untuk dikejar. Kalau untuk scalping oke ya. Jadi ada potensi dia pagi-pagi besok naik dulu, kemudian mungkin besok dia ditutup merah ya. Hopefully dia besok ditutup merah, karena kalau dia hijau terus itu pergerakan yang kurang bagus teman-teman ya. Oke, jadi bisa teman-teman tunggu dia pullback, yang belum antri ya, tunggu dia pullback ke sini ke sekitaran harga 700 sampai 685. Kalau dia pullback ke sini, apalagi pullback dengan volume yang tipis-tipis seperti ini teman-teman ya, maka bisa pertimbangkan untuk buy sahamnya. Nah, jikalau dia pullbacknya dengan volume gede, turun dengan volume gede, maka wait and see terlebih dahulu ya. Nah, buat teman-teman yang entry ya masih hold, masih layak untuk di hold, tinggal jaga bawahnya aja teman-teman, set trailing stop biar profitnya bisa maksimal ya. Nah, kalau sahamnya besok turun sedikit saja teman-teman udah cut loss, maka teman-teman nggak mungkin dapat saham bagger ya. Nah, selama sahamnya masih bergerak uptrend, ya masih layak untuk di hold. Nah, kita tinggal jaga dia pakai yang namanya trailing stop. Oke, itu untuk Amar. Jadi so far ini masih bagus, tapi jangan dikejar. Oke, itu untuk Amar. Kemudian berikutnya ada Friend. Nah, kok gede sekali ya. Untuk saham Friend ini menurut saya cukup menarik, belum di kategori yang sangat menarik, tapi cukup menarik teman-teman ya. Dimana ya pergerakan Friend ini kan masih turun, terus dari sini ada pattern falling wedge, ada pattern falling gede sekali sih. Gimana cara ngecilinnya? Biarin lah. Nah, Friend ini dia sudah konsolidasi ya. Dia di sini konsolidasi, kemudian di sini dia sempat break sedikit dengan volume yang lumayan gede teman-teman, kemudian 2 candle dia terkoreksi. Hari ini dia membentuk yang namanya candle doji. Nah, sebenarnya hari ini saya sudah buy tapi baru sedikit ya, di harga 88 dan 89 ya. Saya pasang 2 bid di 88 dan 89, jadi average saya di sekitaran 88, sekian lah ya. Tapi baru porsi yang setengah ya, istilahnya baru setengah porsi. Jadi kalau dia turun ke sekitaran 84, saya masih bisa tanggung resikonya. Nah, rencananya saya akan beli lagi setengah porsi ketika dia break dari sini, break dari 95, tapi bukan break yang seperti ini teman-teman. Ini namanya break gap, dan saya nggak suka saham-saham yang break meninggalkan gap seperti ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mau entry, yang tertarik untuk beli saham ini, bisa manfaatkan beli Friend ketika dia break dari 95 ya. Misalnya teman-teman beli di 96 atau 97 ya, sebagai konfirmasi. Nah, untuk harga saat ini cukup nanggung ya, tapi kalau nyicil dulu mungkin setengah porsi atau 30% porsi yang akan teman-teman masukkan ke sini cukup oke ya. Kembali lagi ke money management masing-masing ya. But so far ini menurut saya cukup oke, volumenya cukup menarik ya. Dan technical juga cukup oke, karena sudah ada base di sini ya, ada base. Nah,
ketika dia break dari 95 maka potensinya dia akan ke sekitaran 105 ya. Sekitaran 105 sampai 115 ya. Oke, itu untuk frame. Jadi cukup menarik ya, cukup menarik. Nah, berikutnya adalah saham TPIA. Untuk saham TPIA ini ya, sebelumnya pernah saya bahas ya, tapi sudah lama. Ini kok kecil sekali sih. Sorry, besar sekali. Kita coba. Biasanya saya seperti ini ya. Oke, work. Nah, TPIA ini sendiri sebelumnya pernah saya sarankan buy ya. Pernah saya sarankan buy ketika dia pullback di sini. Dia di sini pullback dengan volume kecil. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah beli saham ini masih menarik ya. Masih menarik. Ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas teman-temannya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, dia baru saja break dari pola inverted head and shoulders. Di sini shoulder kiri, ini headnya, di sini shoulder kanannya. Dia break dengan volume ya. Break dengan volume. Nah, ada kalau dari target patternnya ini ada potensi dia ke sini. Ke sekitaran harga 8.000 ya. Dimana which is ini 8.000 adalah resisten ya. Nah, if TPIA ini break dari 8.000, ada pattern lanjutannya namanya double bottom. Ini bottom 1, kemudian ini bottom 2-nya. Maka targetnya itu cukup jauh ya. Untuk TPIA targetnya menurut saya cukup jauh kalau dia break dari 8.000. Targetnya itu di sekitaran harga 9.000-an ya. Jadi TPIA ini masih cukup menarik ya, masih cukup menarik apalagi buat teman-teman yang udah beli di harga sini, di sekitaran harga 7.200-an. Jadi saham ini seperti analisa saya sebelumnya, saham ini setelah dia raih isu, saham ini terus ekspansi dan raih isunya sukses ya, karena ada standby buyer yang beli R-nya. Jadi saham ini masih menarik buat teman-teman yang baru mau entry, manfaatkan beli on weakness ya, buy on weakness ketika dia pullback ke sini lagi ke sekitar harga 7.500 atau beli dia ketika break dari 8.000. Jadi so far saham ini menurut saya masih menarik, tapi saham ini bukan seperti MR tadi ya yang bisa arah sampai 24% atau 19%. Saham ini saham yang bisa dibilang saham ini saham blue chip teman-teman. Jadi kenaikannya sebatas sampai ya 5-10% masih oke lah ya. Nggak kenceng-kenceng kayak saham-saham terlainnya teman-teman ya. Oke, itu untuk TPIA. Jadi saham ini menurut saya masih oke, masih dalam transisi dari downtrend ke uptrend. Oke. Kemudian berikutnya ada saham BBRI. Nah, BBRI ini juga masih menarik, kalau menurut saya masih menarik, dan blue chip seperti yang saya analisa sebelumnya, blue chip semuanya hampir semua ya saham-saham big bank ini ya, BBCA, BBNI, BMRI itu masih menarik. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini hari ini BBRI itu tertahan di resistennya di 4240 sampai 4250 ya. Tertahan di resisten di mana di sini ada pola double bottom ya. Ini bottom pertama. Ini bottom kedua. Dan juga di samping double bottomnya ini ada juga pola cup and handle. Nah, ini berpotensi menjadi handle-nya ya. Ini cup-nya, ini handle-nya. Nah, potensinya ketika BBRI mampu break dari 4250, maka potensi BBRI itu ke sini. Ke resistennya ini di sekitaran harga 4450 ya. Jadi so far BBRI ini masih menarik ya, apalagi buat teman-teman yang sudah beli di 4120 sebelumnya di sini ya. Itu untuk BBRI, jadi so far masih menarik. BBCA hari ini dia sempat turun menyentuh area beli kita yang kita bahas kemarin. BBRI juga hari ini sempat turun
juga sama ya, sama dengan BBRI, dia hari ini juga mentok resist. Jadi so far saham-saham ini masih menarik ya, saham-saham blue chip, Big Bang ini masih menarik, BBCA juga masih menarik. Kemudian berikutnya yang terakhir ada saham RMKE. Ini saham trendliner, ada request di YouTube. Dan sebelumnya sebenarnya saya sudah bahas saham ini waktu dia naik. Kalau nggak salah sebelumnya kita bahas waktu dia arah sini ya. Di sini saya sarankan jangan dikejar. Kalau buat scalping masih oke ya, karena potensinya dia naik kemudian turun. Nah, kalau kita lihat di candle 1 jam, ini nggak kelihatan apa-apa teman-teman ya. Kita coba ke candle daily. Nah, kalau ke candle daily sebenarnya ini terlihat kurang menarik ya. Ada pattern yang namanya rising wedge terbentuk. Nah, ada pattern rising wedge di mana kemungkinan dia akan ke sini kemudian turun. Ya, atau mungkin jebol. Nah, untuk memperdalam analisa, coba kita tambahkan yang namanya indikator MACD. Dan dari indikator MACD, trennya ini terlihat sudah melemah ya. Dimana di sini dia bergerak naik, tapi indikator MACD bergerak turun. Jadi untuk saat ini menurut saya RMK Energi ini belum menarik teman-teman ya, belum menarik untuk di swing ya. Untuk scalping 1-2% masih oke menurut saya ya, karena sahamnya ini masih volatilitasnya masih oke ya buat scalping. Tapi buat yang swing menurut saya ini ada potensi dia membentuk pattern yang namanya rising wedge, di mana potensinya dia akan kembali turun ke sekitaran 240 sampai 250-an. Jadi untuk saat ini belum menarik secara teknikal ya. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.